Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa Bio 40, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Perkenalkan, nama saya Wilhelmine Tito Ematan, NPM 1908 420 518. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan untuk dapat memenuhi syarat. Nah, tugas ini tentang materi botanik kriptogaman. Yang pertama, metagenesis tumbuhan lumut. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu metagenesis dan apa itu lumut. Metagenesis sendiri merupakan proses pergiliran reproduksi pada lumut dari gametofit seksual menjadi sporofit aseksual. Nah, lumut adalah tanaman yang memiliki habitat hidup di tempat yang lembab seperti di sekitar batuan, di pinggiran sungai, dan di sumur. Contohnya seperti ini. Ini adalah lumut yang warna hijau, dan lumut ini hidupnya di tempat yang batuan. Nah, selanjutnya kita harus tahu bagaimana proses metagenesis tumbuhan lumut. Nah, prosesnya yang pertama itu adalah spora. Spora adalah bentuk awal pada lumut. Kemudian spora adalah setelah spora maksudnya ada protonema, yaitu yang disebut dengan lumut muda. Nah, yang berjumlah banyak dan akan membentuk gametofit yang tumbuh sebagai lumut dewasa. Ini gametofit yang akan tumbuh sebagai lumut dewasa. Kemudian lumut dewasa akan ada bagian archegonium yang disebut dengan sel telur, atau yang biasa disebut sel telur itu adalah alat kelamin betina, dan antheridium yaitu spermatozoid yang biasa disebut dengan alat kelamin jantan. Keduanya akan bertemu dan membentuk zigot-zigot dalam jumlah tertentu. Nah, dari zigot maka selanjutnya ada sporofit. Karena tadi archegonium dan pertemuan antara archegonium dan antheridium akan membentuk zigot-zigot yang akan jumlahnya sangat banyak. Kemudian zigot akan membentuk sporofit atau sporogonium dalam jumlah tertentu sehingga membentuk spora. Nah, dalam proses metagenesis tumbuhan lumut ini, dia akan terus-menerus berputar seperti itu. Jadi tadi yang awalnya mulai dari spora, berakhirnya juga di spora. Kemudian akan kembali lagi seperti itu. Dan dalam tahap protonema ini banyak yang tidak bisa bertahan hidup karena banyak faktor. Tetapi banyak juga yang bertahan hidup hingga akhir. Nah, ini dia ciri-ciri tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut itu yang seperti tadi awalnya itu habitatnya di tempat yang lembab, namun ada pula yang hidup di air atau biasa disebut dengan hidrofit. Kemudian memiliki akar serabut rizi atau akar semu sebagai pelekat koloni lumut seperti beledu dan lembaran. Kemudian ciri-ciri tumbuhan lumut ini tidak memiliki sistem pembuluh pengangkut, sehingga proses pengangkutan di dalam tubuh menggunakan tidak memiliki sistem pembuluh pengangkut, sehingga proses pengangkutan di dalam tubuh itu menggunakan sel parenkim. Kemudian vegetatif pembentukan gamal, penyebaran spora, dan fragmentasi.
Kemudian ada generatif peleburan dua gamet. Nah, dua gamet itu adalah sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian tumbuhan lumut yang sering kita lihat itu adalah fase gametofit. Nah, teman-teman, dari tadi kita berbicara tentang gametofit dan sporofit. Itu kita harus tahu artinya, karena dari tadi saya sudah ngomong panjang lebar, tetapi artinya saja saya belum jelasin. Nah, ini gametofit. Gametofit adalah struktur haploid yang berpartisipasi dalam reproduksi seksual tanaman. Contohnya, lumut yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Kemudian sporofit adalah struktur diploid. Nah, di sini ada bedanya kan? Gametofit itu haploid, sedangkan sporofit itu diploid. Nah, haploid itu adalah satu set kromosom yang berada pada inti sel. Lalu sporofit ini adalah diploid. Di itu adalah biasa kita kenal itu dengan dua, yaitu dua set kromosom yang berada pada inti sel. Contohnya, lumut yang berada di dalam keadaan spora. Teman-teman, di sini saya tampilkan salah satu gambar, yaitu gambar lumut daun dan bagian-bagiannya. Teman-teman bisa melihat sendiri rizid. Dari sini, dari akar rizid ini adalah akar semu. Stolon ini adalah batang, dan ini adalah daun. Jadi daunnya itu berbentuk spiral. Nah, dari akarnya sampai daunnya ini disebut dengan gametofit atau menghasilkan gamet. Sedangkan dari bunganya ini merupakan sporofit karena menghasilkan spora. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat atau dari penjelasan saya kurang tepat. Mohon maaf. Selamat sore dan terima kasih.